Senang sekali bisa melayani Anda sepanjang hari ini. Ya, hari ini juga gereja kita di Nusa Dua itu berpindah tempatnya menjadi lebih besar, ya, dan ada kemurahan Tuhan di situ. Saya percaya bukan karena manusia, tapi Tuhan yang punya kehendak, ya, sehingga kita bisa memakai tempat yang baru dengan kapasitas lebih besar, ya, dan Pastor Lani melayani di sana sepanjang hari ini, ya, dan beberapa teman-teman juga support di sana juga, ya. Hari ini saudara saya akan bicara tentang seri kepemimpinan seperti janji saya minggu lalu, ya, karena kepemimpinan itu adalah salah satu berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Coba kita buka dulu sambil nanti menu khotbah saya dikeluarkan, ya boleh sudah dikeluarkan, ya. Saya akan memulainya dengan pemimpin karena pilihan Tuhan. Nanti Anda akan lihat bahwa yang dipilih oleh Tuhan itu bukan Harun dan Miriam menggantikan Musa, tapi yang menggantikan adalah Yosua, seorang bujang, seorang abdi Allah yang mungkin Yosua pun tidak pernah kepikiran bisa menggantikan Musa, seorang yang dipakai Tuhan. Tuhan itu juga luar biasa, ya. Musa umurnya 120, Yosua itu 110, ya. Tetap gimana pun, tapi bagi Yosua mungkin tidak pernah expect bahwa dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nanti kita akan belajar itu. Untuk yang kedua, saya akan bagikan dari menerima urapan 2 kali lipat Elia dengan Elisa. Nanti saya juga akan bicara tentang muda tapi dipercaya. Paulus punya banyak pilihan, tapi memilih seorang Timotius. Dan terakhir dipilih, dibentuk dan dijadikan Tuhan itu dari Petrus yang dibentuk sama Tuhan, sehingga jadi seorang pemimpin. Oke, kalau Anda tidak kemana-mana sepanjang hari ini, ayo ada di rumah Tuhan untuk belajar sesuatu. Coba kita buka ya di dalam Ulangan 28. Ayat 1 dikatakan berkat, judul di sana. Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, perhatikan ya, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ingat, berkat itu selalu Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, dan salah satu berkat yang kita bisa dapat dikatakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Makanya ayat ini juga terjadi di Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Garam itu menggarami sekitarnya. Tidak cukup dengan itu, Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Terang itu tidak mungkin dibawa. Ada yang naruh lampu di bawah kasur, gak ada gunanya, betul ya? Halo, ada orang di sini? Kan tidak mungkin kita menaruh lampu di bawah. Lampu itu selalu ada di atas. Kenapa ada di atas? Karena lampu itu untuk menerangi sekitarnya. Tuhan lihat sebuah potensi, kalau Anda dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu mau memberkati kita, Tuhan akan membawa kita itu naik, saudara, tidak turun. Berkat menjadi seorang pemimpin itu saya percaya anugerah Tuhan. Sepanjang khotbah saya nanti saya akan tunjukkan bahwa pilihan Tuhan itu adalah, pemimpin itu adalah pilihan Tuhan. Bukan karena manusia, tapi Tuhan yang memilih kepemimpinan. Makanya kita perlu belajar banyak. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki, ini modalnya kita, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Apa saudara? Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Modalnya kita adalah membawa hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang akan membawa kita ke dalam level kepemimpinan. Nanti saya dibantu di situ aja ya, V. Lagu itu aja. Jadi saudara coba perhatikan di ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu.
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya tidak kupas ayat 3, saya tidak kupas ayat 4, karena itu macam-macam berkatnya. Ada diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di tanah, diberkatilah buah kandunganmu. Saya tidak ngomong tentang itu. Tapi coba kita langsung lompat aja, di ayat 13 dikatakan, Tuhan, lihat ya, ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau, baca rame-rame, 3, 4, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara lihat, salah satu berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita adalah kita diangkat naik, tidak turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan itu senang mengangkat anaknya, mempercayai anaknya untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan kita akan belajar dari Yosua dan Musa dari Yosua lebih tepatnya. Mari kita buka di dalam Bilangan 27 ayat 18 sampai ayat 23. Sambil disiapkan Bilangan 27 ayat 18 sampai 23, coba bilang begini, kepemimpinan itu adalah pilihan Tuhan, bilang kiri kanan. Saya tambah lagi, kepemimpinan itu adalah berkat yang dari Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda dipercaya pegang sebuah kepemimpinan, jangan jadi orang, nggak mau tapi tangannya di bawah. Ya, sungkan tapi sungguh-sungguh mengharapkan. Ya. Atau berkata, aduh jangan aku lah. No, saudara. Semua kita itu enggak punya capable-nya sebetulnya. Kita tuh sebenarnya enggak punya kemampuan. Kemampuan itu terus diasah, dibangun, dibentuk sehingga kita dijadikan lebih indah lagi. Enggak ada orang otomatis langsung jadi leader, itu enggak ada. Kepemimpinan itu sebuah proses. Tapi pertama-tama pasti itu ada pilihan Tuhan di dalamnya. Dan kalau Tuhan yang memilih, pasti ada sesuatu yang berharga di hidup orang itu. Ada sesuatu yang membuat Tuhan itu berkenan untuk memilihnya. Di antara sekian banyak orang, Tuhan memilih seseorang itu. Saya percaya pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Makanya kita akan belajar itu sepanjang hari ini. Bisa tangkap saudara? Halo? Mungkin Anda berkata, aduh ini gak relevan ini. Saya kasih tahu ya, Musa itu bukanlah imam. Jawatan Musa itu nabi. Dia dikenal sebagai nabi. Dia itu pemimpin politik, pemimpin militer di zaman itu. Dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Harun itulah imamnya. Ketika saya ngomong leadership di sini, tidak selalu ngomong tentang leadership ada di gereja. Mungkin bisa menjadi leadership di dalam company Anda. Mungkin Anda bekerja di sebuah perusahaan orang lain mungkin. Tuhan dengan senang hati ingin anak-anaknya itu dibawa semakin naik. Karena ketika kita naik di puncak kepemimpinan, kita lebih gampang untuk menggarami saudara. Jangan punya pangkat, punya pangkat kopral, ingin membawa pengaruh sebuah bangsa gak bisa. Anda harus punya level bintang minimal untuk bisa mempengaruhi sekitar Anda. Halo, orang kalau gak berhasil, pintar ngomong, gak ada yang suruh ngomong, percaya saya. Anda berkata, saya dapat mimpi, saya berdiri di mimbar Pak. Ya saya bilang kalau gitu, kamu hebat. Mimpinya dia nggak mimbarnya di gereja di waktu itu saya melayani. Mimpinya dia lebih tinggi lagi di sinode kita. Saya bilang mimpi itu bagus, tapi setia dengan perkara yang kecil dulu. Apa? Belajar memimpin di keluargamu, belajar memimpin di pekerjaanmu. Kamu kan kepala mandor, jadi kamu harus bisa masuk kepada anak buahmu, pimpin di situ. Nanti ketika engkau setia, Tuhan akan bawa engkau naik terus di situ. Saya tidak memadamkan mimpinya, tapi banyak orang itu pingin langsung shortcut, jereng sampai di situ. Tapi nggak terjadi, karena nggak mengizinkan hatinya dibentuk oleh Tuhan. Bisa mengerti saya saudara? Ya, tapi kepemimpinan itu blessing, itu berkat. Makanya kita nggak boleh alergi dengan yang namanya kepemimpinan. Ya, di gereja ini terbuka sekali untuk kepemimpinan. Ya, siapa yang pernah menyangka kita menjadi seorang CKL, coach, TL, itu bukan jabatan gaya-gayaan, enggak. Itu dipakai untuk memuridkan, untuk memenangkan jiwa bagi nama Tuhan.
Tuhan mau kita naik menjadi pelita. Pelita selalu ada di atas menerangi kita. Ya. Kalau Anda tidak pintar ngomong tapi Anda berhasil, Anda akan dipaksa untuk ngomong. Kadang-kadang saya pernah lihat ada orang tidak bisa ngomong, tapi dia tunjukkan datanya saja. Saudara-saudara, saya nggak bisa ngomong sebetulnya. Saya sebetulnya nggak pengen ngomong loh di sini nih. Tapi disuruh ngomong karena dia berhasil. Langsung ditunjukkan datanya. Ini omset perusahaan saya. Ditunjukin semua. Gini. Orang tepuk tangan. Kenapa? Lihat bukti. Mengerti maksud saya? Kepemimpinan itu supaya kita bisa mempengaruhi sekitar kita ke arah Tuhan. Katakan amin. Coba disenggol lagi, jadi pemimpin itu jangan alergi ya. Jangan alergi dengan kepemimpinan. Ya, karena itu berkat Tuhan. Amin saudara. Bilangan 27 ayat 18 sampai ayat 23. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, katakan penuh roh. Ya, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia, perhatikan ya, sebagian dari kewibawaanmu. Supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar. Supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan atas titanya. Mereka akan keluar dan atas titanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu, maka perhatikan, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan dan di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, saya yakin ketika Tuhan memberikan perintah sama Musa bahwa Yosua akan menggantikanmu, itu mungkin tidak pernah ada dalam pikirannya Musa. Ya. Kadang sebagai seorang leader, itu kadang kita ngelihat orang-orang yang kita pimpin. Mungkin kita ngelihatnya kalau mungkin leadernya itu sejajar itu lebih gampang. Ini bisa menggantikan kita, dia punya capable-nya. Tapi untuk orang yang di bawah kita, seringkali kita mungkin perlu waktu untuk mengangkatnya. Sama ketika Tuhan berkata sama Musa, kamu doakan Yosua, tidak ada dalam aspeknya Musa itu bahwa Yosua akan menggantikan dia. Mungkin kalau ditanya yang paling cocok menggantikan Musa siapa? Halo, siapa? Harun. Kenapa Harun? Sama-sama tua. Kenapa Harun? Lebih tua. Kenapa Harun? Loh, Harun itu fasih ngomong loh. Dia yang jadi jubirnya loh ketika di Mesir, ketika dengan Firaun, dia jubirnya. Dia yang ngomong sama, berarti dia punya kemampuan untuk bicara. Kenapa Harun? Ya karena Harun imam. Atau mungkin kalau enggak pilih Harun, pilih Miriam. Kenapa enggak Miriam? Dia seorang nabiya. Seorang yang menjaga hidup sebetulnya. Kenapa enggak mereka berdua yang menggantikan? Ingat ya, kepemimpinan itu selalu ada pilihan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau Anda mungkin berkata, saya enggak pernah request jadi pemimpin. Ya berarti bukan Anda, Tuhan yang memilih Anda. Karena enggak pernah kita bisa membayangkan, mungkin waktu kita mikir Yosua pun aja enggak pernah memikirkan, kok aku ya yang jadi pemimpinnya. Yosua pun mungkin saya yakin dia tidak pernah membayangkan. Makanya Tuhan itu luar biasa. Kalau dia pilih seseorang, dia itu sudah menyiapkan jalannya. Dia itu sudah punya, Tuhan itu nggak cuma di hari ini, Tuhan itu sudah ada di masa depan. Dia sudah memikirkan ke depan. Musa nanti panggil Yosua, panggil imam juga, doakan Yosua di depan orang banyak ini, di depan tua-tua. Kasih kewibawaanmu sebagian. Supaya orang Israel itu bisa melihat Yosua. Anda tahu menggantikan Musa itu tidak gampang. Kalau Anda ingat Musa, orang akan selalu ingat dia adalah perlambangan Taurat Tuhan. Kalau bicara tentang Musa, bicara tentang hukum Allah yang tertinggi. Makanya ketika Tuhan Yesus di gunung yang tinggi, gunung apa tuh, Semeru atau gunung apa ya?
Saya lihat pagi-pagi agak serius semua wajah-wajahnya. Ya. Ketika Tuhan di gunung yang tinggi, nggak disebut gunung apa. Ada yang bilang gunung Tabor, ada nggak disebut whatever itu. Tapi Petrus, Yohanes, Yakobus ikut menjadi saksinya. Tuhan berjumpa dengan Musa. Kenapa dia berjumpa dengan Musa? Dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Dia ngobrol, dipanggil Musa dan Elia. Kenapa Elia? Elia perlambangan nabi yang terhebat di Israel. Kalau orang lihat Elia, orang sampai berpikir ini setengah dewa. Di kitab Yakobus mengatakan Elia itu manusia biasa. Saking spektakuler mujizat yang dia buat itu orang sampai mikir ini malaikat, ini bukan manusia. Sampai dikatakan di Yakobus dia manusia biasa seperti kita. Musa, kenapa Tuhan panggil Elia? Karena dia lebih tinggi dari nabi yang ada. Karena orang Israel selalu lihat nabi itu perlambangan Tuhan. Makanya ketika Tuhan panggil Elia, itu menyatakan bahwa aku lebih tinggi dari nabi yang ada di dunia ini. Karena dia adalah Tuhan. Dan ketika dia memanggil Musa, kenapa Musa? Musa itu perlambangan Taurat Tuhan. Makanya kalau ada orang menghujat Musa, dianggap menghujat Tuhan. Menggantikan Musa itu gak gampang, saudara. Makanya ketika Yosua dipilih, kamu doakan ya. Sebetulnya bagi Tuhan itu gak usah didoakan Musa pun gak ada masalah. Tuhan bisa bawa Yosua besar. Tapi namanya manusia itu lihat manusia, betul nggak? Halo, di sini saya percaya nggak ada yang begitu. Di sini baik-baik semua. Tapi Alkitab sudah mengatakan manusia itu selalu melihat apa yang tampak. Tapi Tuhan itu melihat hati seseorang. Tuhan melihat hatinya Yosua, tapi manusia yang dipimpin orang Israel. Orang Israel berpikir, siapa kamu mimpin aku? Itu yang levelnya membelah lautan aja bisa burn out sama orang Israel. Bayangin ya, mimpin 2 juta orang, saudara. Itu pipi sembarangan di gurun itu. Itu sanitasinya gimana, itu mumet itu, betul. Air itu betul-betul itu gak gampang. Tiba-tiba bukan Sinyo lah ya. Ketika Yosua dipilih menggantikan, itu usianya 70, sudah separuh baya. Tapi Musa itu usianya sudah 100-an lebih. Dia sudah tua. Yang digantiin ini kalau di level Musa, ini jauh men. Jauh sekali. Tapi Tuhan itu sudah siapkan. Kamu Musa, doakan dia. Supaya orang Israel lihat bahwa ini ternyata Musa yang memang juga meneruskannya memilihnya Yosua. Jadi orang itu sudah lihat kalau kamu cinta aku, kamu juga akan cinta dengan Yosua. Kenapa? Karena Yosua pun adalah memang pilihan Tuhan, penggantiku. Legasinya siapa? Ya Musa dipakai Tuhan di situ. Tuhan itu ya kalau pilih seseorang, dia itu sudah siapkan jalannya, saudara. Jadi kalau Anda dipilih menjadi seorang pemimpin, jangan berkata, aku enggak bisa, aku enggak mampu. Stop berkata begitu. Ngomong enggak mampunya itu boleh. Anda berkata sekali, ya saya enggak mampu, tolong dibimbing. Itu bagus. Jangan ngomong tiap hari, tiap saat, aku enggak mampu, aku enggak mampu, aku enggak mampu. Nanti orang lain yang diganti. Bagi Tuhan enggak perlu manusia, lembu pun bisa dipakai Tuhan kok. Sorry, lembu. Keledai pun bisa dipakai Tuhan. Keledai yang tertambat dipakai Tuhan. Gampang bagi Tuhan untuk memakai seseorang. Tapi ini kabar baik, saudara. Mungkin Anda berkata, apakah bisa ya aku jadi pemimpin? Bisa. Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Dan kita tahu at the end, orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka betul-betul mengalami kemenangan di situ. Mengalahkan raksasa, orang-orang enak. Mereka at the end, mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan itu kalau sudah mengangkat seseorang, dia akan sertai orang itu, saudara. Katakan amin. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan aku tahu ternyata salah satu berkat itu adalah menjadi seorang pemimpin. Ya. Dan coba sekali lagi bilang kiri kanan, jangan alergi dengan yang namanya kepemimpinan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Baik modalnya kita nih, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
Terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Kenapa enggak Harun dan Miriam yang dipilih Tuhan? Harun dan Miriam mungkin dia enggak pernah punya pingin kudeta Musa, itu enggak. Memang ada satu perikop dikatakan pemberontakan Harun dan Miriam. Tahu pemberontakan Harun dan Miriam itu apa? Dia merasa lebih hebat dari Musa. Ketika Musa melakukan dosa, Harun dan Miriam jadi orang yang seolah-olah dia seperti Tuhannya. Kamu berdosa, kamu itu. Tuhan itu menghargai kepemimpinan, hati-hati ya. Kalau Anda lihat apa sih hebatnya Yosua, nanti kita akan belajar ada 4 poin, 3 poin di sini, 1 poin saya tambahkan, tidak ada di situ. Tapi apa sih bedanya Yosua dan Harun dan Miriam? Harun dan Miriam itu tidak pernah menghargai otoritas. Mereka menghargai awalnya, tapi ketika lihat ada sesuatu hal terjadi, dia berani speak up, ngomong sesuatu tentang Musa. Tuhan itu intervensi, sampai langsung Tuhan bikin rapat annual meeting hari itu. Pesertanya siapa? 3 orang. Karena ayatnya itu saya lupa antara kata mendadak atau tiba-tiba. Tuhan langsung bikin pertemuan di kemah pertemuan. Panggil Musa, Harun dan Miriam. Tuhan ngomong sama Harun dan Miriam. Kalau sama Nabi aku ngomongnya itu pakai perantaraan. Tapi tidak pada hambaku Musa. Gak pakai perantaraan, langsung aku ngomong sama dia. Kepemimpinan itu selalu ada Tuhan di dalamnya. Jadi please hati-hati dengan gampang sekali menilai kepemimpinan. Kadang kita kan paling gampang jadi komentator daripada pemainnya, betul ya? Nendang gitu aja gak bisa. Anda lihat petinju sudah 12 ronde ke-11 dia punya kesempatan untuk pukul KO, orang tiba-tiba tenaganya habis. Anda komentar gitu aja gak bisa, coba masuk. Lah enggak KO Anda duluan. Josh Foreman yang gede, Josh Foreman ya, betul ya. Itu strategi begini kan kalau tinju kan. Orang pikir ini gitu aja gak bisa, tinggal pukul aja. Coba masuk, percaya coba masuk. Saya ini pemain bola, tapi hanya tarkam, antar kampung. Ya, suatu hari saya lihat orang nendang bola, itu gitu aja gak bisa masuk. Sampai akhirnya saya suatu kali dapat kesempatan main sepak bola di lapangan besar. Saya itu pemain gelandang, ya, pemain tengah. Jadi dari tengah itu saya sudah menggiring bola, itu sudah melewati banyak orang. Tinggal pasti gawang saudara, habis tenaga saya. Jadi saya gak jadi nendang habis. Saya baru tahu ternyata menjalani itu gak gampang. Banyak, saya percaya di sini gak ada, di sini semua baik-baik semua. Ya, kita harus jadi orang baik. Tapi banyak orang itu suka mengomentari orang. Yang inilah, yang itulah. Justru ketika Anda lakukan itu, Anda menutup jalan Anda sebagai seorang pemimpin sebetulnya. Halo, kenapa sih Tuhan pilih Yosua, orang lebih muda ini? Kenapa tidak pilihan yang lain? Harun dan Miriam harusnya lebih punya kemampuan. Tapi kenapa enggak mereka? Karena mereka tidak pernah menghargai otoritas Tuhan di dalamnya, saudara. Halo. Karena mereka tidak pernah menghargai otoritas Tuhan di dalamnya. Coba sampai Tuhan itu bikin rapat intervensi. Dan di dalam rapat itu, Miriam disuruh masukkan tangannya ya, saya lupa ya. Masukkan tangannya atau apa? Bukan masukkan tangannya. Intinya pokoknya Miriam kena kusta. 7 hari. Itu bangsa Israel gak jadi jalan. 7 hari delay. Bukan karena pesawatnya ketinggalan, bukan. Bukan karena pesawatnya sudah take off duluan, enggak. Karena nunggu Miriam yang pulih dulu baru mereka bisa jalan. Hati-hati dengan komentar yang tidak harus kita lakukan. Saya ngomong begini bukan pemimpin segalanya, enggak. Pemimpin pun harus belajar punya hati. Makanya hari ini khotbah ini 2 sisi. Ada sisi di mana kita yang belum memimpin, ada sisi di mana kita yang sebagai seorang pemimpin kita harus lebih awas-awas seorang pemimpin, harus jaga hidup. Buat apa kita punya jabatan, tapi kita kalau nggak berfungsi di dalamnya, kalau kita nggak bisa jadi teladan yang baik, untuk apa jadi pemimpin? Nggak ada gunanya. Kalau pemimpin nggak tahu bahwa dia adalah garam yang menggarami, nggak ada gunanya. Karena sifat garam itu menetralkan bakteri di zaman itu.
Sifat garam juga itu bisa mempengaruhi rasa menjadi lebih enak. Kalau kita sebagai seorang pemimpin nggak tahu untuk apa kita menjadi seorang pemimpin, juga bahaya. Tapi kalau bicara tentang kepemimpinan, pilihan Tuhan, jangan pernah kita ini, maaf kata, kita jangan pernah gampang untuk mengomentar di situ. Karena itu bukan urusan kita. Ya, kita pun juga nggak terlalu kebagusan mengkomentarin orang lain. Karena kita ini juga hamba yang dapat kasih karunia Tuhan saja, sehingga kita ada hari ini. Amin. Halo. Kabar baiknya, ketika hati kita benar, makanya dalam sepanjang hari seri kepemimpinan pagi hari sampai nanti malam, kalau kita siapkan aja hanya ini Tuhan, ini yang kita akan bawa nanti. Persembahanku, apa hatiku, pikiranku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki, bukan karena kehebatan, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Dari malah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pilihan Tuhan yang pertama, kenapa Tuhan memilih Yosua pada akhirnya? Ini yang kita bisa pelajari yang pertama. Karena keintiman dengan Tuhan membuat hati Tuhan tergerak untuk memilih. Ingat ya, tadi di dalam kitab Bilangan tadi, coba dibuka Bilangan. Di Bilangan 28, di Bilangan 27 ayat 18, dikatakan begini, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, perhatikan ya, seorang yang penuh roh, luar biasa ya. Ada tafsiran mengatakan Yosua penuh roh itu ketika habis Musa tumpang tangan. Tapi kalau Anda baca ayat ini Musa belum tumpang tangan. Halo, bisa mengerti enggak? Ada tafsiran yang mengatakan Yosua itu penuh dengan roh itu ketika Musa tumpang tangan. Tapi kalau Anda lihat ayat ini, Yosua ini sudah penuh roh duluan sebelum tumpang tangan. Penuh roh di sini artinya ini orang intim dengan Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan sebuah ayat. Ketika Musa itu bersama Tuhan 40 hari di dalam kemah bersekutu dengan Tuhan, Yosua itu ayatnya mengatakan begini, dia itu tidak meninggalkan kemah itu. Di saat semua orang itu panik lihat Musa nggak turun-turun, mereka mulai pikirkan bikin lembu emas dan segala macam, mereka bikin Tuhan sendiri. Yosua itu stay. Enak Musa ngomong sama Tuhan, ngobrol banyak, diceritain tentang kitab Pentatuk. Ya Musa, awal mula manusia itu begini, segala macam. Wah tuh dapat cerita banyak. Musa ada temennya. Lah Yosua itu krik-krik saudara. Belum ada handphone lagi, belum ada gadget, menghabiskan waktu killing time katanya. Killingnya gimana? Gak ada killingnya. Tapi my opinion, saya rasa Yosua itu meskipun dia nggak ngobrol dengan Tuhan langsung, karena Tuhan ngobrolnya sama Musa, tapi Yosua menikmati hadirat Tuhan di situ. Anda tahu, sebetulnya salah satu ciri pemimpin yang akan dipakai Tuhan itu adalah orang yang intim dengan Tuhan sebetulnya. Ketika ketika Anda bangun pagi tiap hari, bukan kesibukan yang Anda cari, tapi mulai dengan mencari Tuhan. Hati Tuhan itu ada di situ, saudara. Makanya dikatakan penuh dengan roh. Tuhan tidak bilang Yosua capable, Yosua punya kekuatan. Enggak, dia itu intim, dia itu dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan pilih dia. Apa sih bedanya dengan Daud? Enggak jauh beda. Daud itu pemazmur, dia mencari Tuhan. Dia berkata, sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Kekuatannya Daud itu adalah dia datang di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dalam hidupnya. Kalau Anda mau jadi seorang pemimpin, kalau Anda mau diangkat Tuhan, modal pertamanya cuma sederhana. Cari Tuhan dalam hidup Anda. Halo.
Cari Tuhan dalam hidup Anda. Pak, saya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa. Belajar nyanyi mulai hari ini. Kenapa ada pemazmur Tuhan tuh penyanyi. Saya kadang-kadang ya tidak selalu bawa gitar saya. Ya, kadang-kadang kalau saya main gitar, tiba-tiba ada anak saya, nanti tiba-tiba satu pakai meja jadi ketipung, jadi perkusi. Ya, nanti anak saya yang satu kalau cecenya pas lagi pulang, cecenya bisa main pianika, sama main pianika. Jadi kita lagi nyembah Tuhan. Tapi tahu enggak, saya sering kali datang ke Tuhan, itu enggak ada gitar. Kayak kemarin tiba-tiba di mobil dapat lagu, nyanyi lagu, dilawat Tuhan, nangis di situ. Ya, ya tentunya enggak pakai angkat tangan sambil tutup mata, bahaya saudara. Nyetir mobil ya kan, mobil saya nggak ada adasnya, ya bahaya dong ya kan. Jadi tetap buka mata tapi nangis di jamaah Tuhan. Karena ketika pujian itu naik, pujian itu nggak sekedar nyanyi ya. Ada orang itu nyanyi itu pokoknya perform nyanyi, enggak begitu. Saya kalau nyanyi itu, setiap kata-kata itu pasti saya akan pakai itu adalah ungkapan hati saya kepada Tuhan. Ya bisa kayak tadi pagi saya saat teduh saya, holy, holy, pakai kunci DV. Holy, 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 are you Lord. Holy, 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 are you Lord. Tadi pagi, jam 5 saya sudah bangun pagi. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, 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 are you Lord. Satu oktav lagi, V. Holy, 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 are you Lord. Seandainya saya punya pemain keyboard, saya naik satu oktav dia nyanyi, lebih nggak ada. Holy, 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 are you Lord. Pingin tak naikkan oktav saya D ke E gitu. Tapi saya sadar diri kunci itu bukan ahli saya. Ya, daripada nanti cari-cari kunci tambah konslet semua. Lebih baik ya bertahan di situ. Tapi itu ungkapan hati saya. Holy, 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 are you Lord. Cuman ngomong sama Tuhan, you are holy. Aku ini berkurang, aku ini gak mampu tanpa engkau. Aku semakin berkurang, kau semakin bertambah di hidupku. Sederhana. Mau dipercaya Tuhan lebih lagi, mulai dengan keintiman dalam hidupmu. Yosua itu penuh dengan roh. Artinya ini orang dekat dengan Tuhan. Dia tidak pingin yang lain, sementara orang-orang sibuk dengan urusannya ini, urusannya itu. Yosua lebih memilih, dia ada di kemah pertemuan. Meskipun dia nggak di kemah pertemuan, dekat kemah pertemuan, dia nggak kemana-mana. Dia stay di situ. Pasti dia stay di situ. Mungkin dia ngomong dalam hatinya, Tuhan, kalau engkau bicara sama Musa, jangan lupakan aku ya. Kalau engkau melawat Musa, jangan lupakan aku ya. Tuhan itu menghargai keintiman, saudara. Amin. Amin. Mau dipakai Tuhan? Ada yang gak mau dipakai Tuhan? Ingat ya, salah satu berkat adalah membawa kita naik menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya Tuhan membawa kita di dalam level kepemimpinan, apapun itu. Tidak usah bingung, Tuhan kapan bisa dipakai Tuhannya nih. Daud itu cuman dia dengan gembala, dengan 2-3 ekor kambing domba. Mana pernah dia punya expect, dia punya menjadi seorang raja yang termasyhur di Israel. Mana pernah punya pikiran. Mungkin kalau mau ngomong kemampuan, ini kapan jadi raja? Jadi gubernur raja, nggak mungkin. Jadi bupati aja sudah ciamik. Raja lagi, mana mungkin. Apalagi menggantikan Raja Saul. Tingginya sudah di atas rata-rata. Saul itu sudah punya capable-nya. Dan Saul itu juga dia sudah biasa jadi prajurit. Daud kemerah-merahan. Kerjaannya mengembalakan kambing domba. Apa yang dilakukan Daud apa? Dia intim bersama Tuhan. Lihat. Ketika Tuhan datang, Samuel disuruh, ayo kamu ke rumahnya papanya Daud. Siapa? Kok jadi lupa nama papanya Daud? Isai. Tadi saya mau ngomong Uria. Ya, jauh banget ya. Isai. Disuruh ke Isai. Samuel datang, lihat Eliab, lihat Syama. Samuel langsung ini pilihan Tuhan. Karena mereka semua tentara.
Tapi nggak dipilih Tuhan semua itu. Sampai bahkan di hari itu tuh tidak ada agenda Daud yang dipilih. Karena Daud dilupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa sama anak-anaknya. Halo? Ini kabar baik loh. Tuhan mana bisa aku jadi influencer? Bisa. Modalku cuma di kamar tidur Tuhan. L4 lu lagi. Mana bisa ditemukan? Bisa. Karena selalu kepemimpinan itu Tuhan bisa melihat Anda bahkan di dalam kamarmu yang tidak kelihatan, Anda datang ke Tuhan, Anda cari Tuhan, Anda mengasihi Tuhan di situ. Tuhan akan lihat Anda di situ, saudara. Tuhan akan lihat Anda di situ. Dan Anda tidak akan pernah sangka ketika Samuel berkata, inikah anakmu semua? Baru ingat papanya, aduh iya ada satu lagi. Ya, sorry Daud dilupakan. Bukan dilupakan, memang Daud dianggap, ada tafsiran mengatakan Daud itu dianggap tidak kayak kakak-kakaknya. Ya, kakak-kakaknya gagah-gagah ini kemerah-merahan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa buat orang ini. Langsung dipanggil Daud. Daud diurapi di situ. Lihat, keintiman kita akan membawa kita tinggal dalam promosi Tuhan. Jadi Anda jangan berpikir yang lain. Kalau Anda mau dibawa Tuhan lebih lagi dalam kepemimpinan, mulai dengan lutut ini loh, cari Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Saya kepingin nyanyi terus loh tadi itu ya. Kepingin menyembah Tuhan aja, tapi poin saya harus selesai nih. Yang kedua, Anda dapat sesuatu enggak saudara? Yang kedua, kenapa Yosua yang dipilih menggantikan Musa, pemimpin karena pilihan Tuhan? Yang kedua, karena kesetiaan akan membawa kita dekat dengan promosi yang ada. Coba kita lihat ya, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11, dikatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, lihat, tidaklah meninggalkan kemah itu. Orang yang setia itu, dia tidak akan kemana-mana. Dia adalah orang yang bisa diandalkan. Orang setia itu bisa diandalkan. Anda ada banyak kata setia, Anda bisa pelajari nanti di rumah. Ya, ada banyak kata setia. Itu bicara bahwa dia tidak pernah kemana-mana. Setia itu bicara bahwa dia tuh taat aja kepada panggilannya, kepada rencana Tuhan. Dia tidak pernah memilih opsi yang lain. Itu Yosua begitu. Yosua bayangin ya, ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, Yosua tuh tidak kemana-mana. Dia stay di situ. Dia selalu menjadi orang yang available. Pastor Lani kemarin juga bicara, Pastor Gina juga bicara, bahwa seorang Tuhan itu tidak cari orang hebat. Tuhan cari orang yang available. Hatinya selalu siap. Pernah tidak Anda melayani seseorang, Anda tidak tinggalkan orang itu karena Anda setia di situ. Disuruh kemana? Siap. Suruh kemana? Siap. Stand by terus di situ. Saya ngomongin anak saya yang paling besar, dia kerja. Saya bilang sama dia, kalau kamu dimarahin sama pimpinanmu, jangan lupa senyum ya. Kamu tetap senyum. Senyum, terima kasih, tolong diarahkan. Kalau kamu bekerja, pemimpinmu minta mil 1, kasih mil kedua. Kalau pekerjaanmu sudah selesai, ngomong sama pemimpinmu, bilang, apa yang bisa saya bantu lagi? Kamu harus jadi orang yang available, itu orang setia. Banyak orang pingin dipakai Tuhan, pingin dipromosi, tapi kita nggak pernah setia, kita punya agenda sendiri. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan? Halo, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan kalau kita sendiri nggak setia di hadapan Tuhan? Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Ya, Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Dikatakan tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Next, ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya, perhatikan ya kata-kata ini, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Di saat semua orang gentar menghadapi orang-orang enak, orang-orang Amalek,
Ketika mereka semua melihat masalah lebih besar daripada Tuhan, Yosua dan Kaleb memilih, kita jangan memberontak Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk kita masuk ke tanah perjanjian, pasti kita akan menang. Itu orang setia. Dia tidak punya opsi yang lain. Opsinya cuma satu. Dia percaya kepada Tuhannya. Dia tidak memberontak. Meskipun jalan yang ditempuh nggak mudah, tapi dia memilih aku lebih percaya kepada Tuhan. Bisa tangkap ini nggak saudara? Itu ketika usianya masih 70. Saya tunjukin, di usia yang akhir. Di dalam, coba kita buka di dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, perhatikan ya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan, kami dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua membuktikan ketika di masa muda sampai di masa tua, dia tetap orang yang sama, setia kepada Tuhan. Jangan setianya itu kalau ada berkat setia, kalau nggak ada berkat pergi meninggalkan. Yosua membuktikan ini orang bisa dipercaya lebih. Kenapa? Kepada manusia yang memimpin dia, namanya Musa, dia jadi bujang yang setia. Kepada Tuhan, tuannya Musa, dia lebih setia lagi. Dia lebih memilih jalan Tuhan dibanding jalan pikiran manusianya. Makanya nggak heran di dalam Amsal 19 ayat 22 dikatakan begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kalau Anda modal, Anda setia, mau Anda kerja di company manapun, Anda setia, nanti ada masanya Tuhan akan promosikan Anda. Saya pernah dengar sebuah cerita, seorang cleaning service, office boy, dia melayani di tempat spa di Bali ceritanya. Ini cerita lama, saya pernah baca itu di koran. Jadi dia kerjanya cuma spa, bukan spa, dia cleaning service-nya di tempat spa itu. Tiap pagi dia sampai orang, good morning, tergantung ketemu orang mana. Kalau ketemu sama orang Jepang, arigato gozaimasu gitu ya. Apa ya bahasa Jepangnya selamat pagi itu apa? Hah? Ohayo gitu ya. Saya pikir sukiyaki atau shabu-shabu. Ohayo gozaimasu gitu ya. Dia sampai orang itu. Suatu hari ada orang Jepang yang stay di spa itu. Dia selalu sambut orang itu, bukain pintunya, sambut tanpa punya motivasi, kepingin dapat tips atau apa. Dia layani dengan baik. Dan yang bikin terkesan dari orang Jepang itu, melihat kamar mandi di dalam spa itu bersih. Ya. By the way, kemarin ketika saya ke Jawa Timur, ada teman-teman Bali ikut ke Jawa Timur, terus lihat minimarketnya di Jawa Timur, kamar mandinya itu bersih semua, saudara. Sampai heran, padahal itu nggak ada bak mandi, pakai timba saja itu bersih loh, clean. Tapi begitu kembali ke Bali banyak kotor, saudara. Ya, ini harus kita berubah. Nah, tapi ceritanya orang ini beda. Dia bersihkan itu tempat spa itu kamar mandinya. Apa yang terjadi? Orang Jepang itu suatu hari datang lagi berapa tahun kemudian dalam cerita di koran itu, ketika dia balik, dia ketemu sama si bapak yang cleaning service ini. Dia berkata gini, kamu mau enggak punya spa sendiri? Wah, saya nggak mana punya uangnya kalau buka spa sendiri. Tapi kamu mau enggak? Tapi saya enggak punya uang. Tahu jawaban orang Jepangnya apa? Siapa yang bilang kamu harus punya uang? Kamu bekerja sama saya ya, nanti kamu yang ngelola, kita partneran bisnis, saya yang modal, kamu yang bekerja. Tahu orang itu tanya sama orang Jepang itu, kenapa Bapak pilih saya? Dia bilang, karena aku lihat kamu setia. Kamu melakukan tugasmu dengan setia. Apa yang ditugaskan sama company-mu, kamu lakukan. Meskipun padahal kadang-kadang orang berpikir kerja sambil mengeluh. Gini minta bersih, gaji cuman kopral. Saya selalu punya prinsip gini loh, kalau kamu mau digaji jenderal, bekerjalah seperti jenderal, meskipun sekarang kamu kopral. Aduh, gak ada yang amin ya, sudahlah, lupakan. Kita tuh maunya gampang, mau tanggung jawabnya itu kopral, resikonya kopral,
tapi gaji jenderal. Bilang kiri kanan, mimpi kalau gitu, gak ada. Ya. Setia saudara. Sederhana ya, setia itu Tuhan hargai orang setia. Aduh waktu saya nih kok kejar-kejar sama waktu habis ini ya. Anda dapat sesuatu enggak? 2 Samuel 22 ayat 26, saya bacakan aja ya. Terhadap orang yang setia, ini kata-kata Daud. Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau Anda mau diangkat Tuhan, tadi yang pertama mulai dengan keintiman, yang kedua belajar punya hati yang setia. Bahkan Tuhan Yesus pernah mention juga di kitab Lukas, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, dia juga akan setia dengan perkara yang besar. Jangan minta besar dulu terjadi di hidup kita selama engkau tidak pernah setia dengan yang kecil. Yosua membuktikan meskipun dia jadi bujang, it doesn't matter, tidak ada masalah dengan itu. Dia stay ketika Musa mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia stay tungguin Musa. Available, Musa nanti kalau jangan-jangan mungkin dia bisa nggak dia punya pilihan, dia turun ke bawah, tak ngobrol sama orang-orang di Israel di bawah, tapi dia enggak, dia stay di situ. Kenapa? Mungkin dia punya bayangan nanti kalau tiba-tiba si Musa tanya, Yos, kamu di mana Yos? Yosua berkata, ini aku, selalu ada di situ. Makanya Tuhan itu menghargai orang yang setia, saudara. Yang ketiga, aduh saya gak bisa kupas lebih banyak lagi. Waktunya sudah minus sekarang, -1. Sabar sedikit ya. Yang ketiga, miliki iman yang teguh dan percaya karena itulah model seorang pemimpin. Ingat 12 orang dikirim. Yang 10 ngomong memang tanah itu banyak susu dan madunya. Bagus. Tapi ada penghalangnya di situ. Ada raksasanya, ada orang enak, orang Amalek, aduh kita kayak belalang, dimakan kita, habis. Tapi Yosua dan Kaleb, tadi yang kita baca di kitab tadi, bilangan, dia berkata, pasti kita bisa menang bersama Tuhan. Tuhan itu menghargai iman seseorang. Jadi orang itu jangan pesimisan. Jadi orang itu harus, bukan optimis karena kekuatan, enggak. Optimis karena Anda punya Tuhan, Anda dan saya. Jadi orang itu selalu punya iman. Pernah enggak ketemu orang pingin dipakai besar, tapi apa yang keluar dari perkataannya langsung kelihatan. Mana bisa kamu dipakai besar? Selalu kata-katanya adalah, aduh gak bisa, sulit, bukan main, aduh berat hidup ini, aduh ampun. Bahkan kalau dia Chinese dia berkata, amsyong aku. Kalau Anda tipikal orang begitu, bagaimana Tuhan bisa mengangkat Anda? Perkataanmu selalu negatif. Selalu ngomong kesulitan. Mana ada sih orang enggak sulit? Mana ada? Halo, mana ada dalam hidup ini? Ada yang hidup ini terlalu mudah? Angkat tangan. Ini orang hebat di foto sebentar. Namanya hidup itu pasti ada tantangan. Ada aja tantangan itu, macam-macam tantangan itu. Tapi jadilah orang yang punya iman dan percaya sama Tuhan. Situasi, kondisi boleh enggak mudah. Tapi kalau Anda percaya Tuhan, Anda akan tetap memperkatakan yang baik dalam hidup Anda. Amin. Jangan jadi orang yang negatif. Miliki iman yang teguh dan percaya. Yosua 23:14 ayat terakhir. Maka sekarang, sebentar lagi, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini ngomong sama bangsa Israel. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ini orang imannya teguh sama Tuhan. Ya. Kalau Anda pelajari Yosua, dia sekali kalah perang lawan Ai, ya, temannya susu. Ai ya. Kalah sama Ai. Kenapa Ai dia kalah sama Ai? Nah nanti itu poin keempat terakhir yang saya mau bahas sedikit aja. Kenapa kalah sama Ai? Karena Arkan. Ada orang yang melakukan kenajisan dosa di situ. Ai bangsa lebih kecil, itu kerajaan lebih kecil harusnya dibanding dengan Yeriko. Ai ini harusnya gampang dikalahkan. Tapi hari itu Yosua kalah perang gara-gara Arkan, ya, sama Ai dia kalah. Tapi dalam sejarah hidupnya,
dia mengalami banyak kemenangan. Dan kisah Yosua pernah tercatat, dia pernah memberhentikan matahari berhenti di Gibeon. Dia minta perpanjangan waktu, bukan jamnya dimatiin, bukan. Tuhan yang bikin matahari berhenti, kan jam itu kan dari matahari kan, dan bulan kan, yang berputar kan, betul ya? Itu kan betul ya? Saya nggak mempersiapkan ini soalnya, tapi kan betul kan, berputar kan? Betul apa enggak sih? Betul ya, puji Tuhan ya. Kan berputar. Siapa yang bisa bikin matahari berhentiin mataharinya? Itu terjadi di zamannya Yosua. Dia minta, aku minta perpanjangan waktu supaya bisa membunuh musuh-musuhnya ini. Berhenti itu matahari, ini luar biasa. Saya berpikir, wow, Yosua meskipun umur 110, tapi Tuhannya menyertai itu powerful banget, dahsyat. Makanya jadi orang jangan punya iman itu bimbangan. Iman itu harus teguh. Kalau imanmu teguh, Tuhan akan bawa kamu naik. Jangan kerja yang diceritakan masalah terus saja. Aduh susahnya, aduh bosku killer lah. Come on lah. Kamu punya Tuhan yang lebih hebat. Semua bisa dimenangkan asal Anda percaya Tuhan. Yang keempat yang gak ada, catat aja dengan cepat. Yang keempat, kenapa Yosua dipilih? Karena Yosua punya ketegasan di dalam memimpin bangsa Israel. Nanti belajar di rumah ya. Itu ketika Yosua tanya, Tuhan kenapa kita kalah sama Ai? Ai lagi. Ai, kenapa kita kalah sama Ai ini? Kenapa? Terus Tuhan kasih tahu Arkan. Terus Tuhan kasih perintah, nanti harus dimatiin Arkan ini. Oh dia langsung cari dari suku-suku ketemu akhirnya. Sampai ketemu Arkan. Itu Arkan dengan jaranya dia punya satu emas, dia punya perak, punya apa yang diambil. Ketika perang itu dia ambil, harusnya itu milik Tuhan, dia ambil, akhirnya dia dengan anak-anaknya ditaruh, akhirnya dilempari batu dan dibakar. Yosua itu punya ketegasan. Jadi pemimpin, Anda kalau ngomong tentang dosa, Anda harus tegas, berkata tidak. Apa yang membedakan Yosua dengan Harun dan Miriam? Suatu hari ketika Musa di kemah pertemuan 40 hari nggak turun-turun, orang-orang Israel gentar, masa kita ini mati di sini? Mana pemimpin kita? Hilang semua ini. Musa ini, di mana Musa? Kok nggak ada? Harusnya kan Musa memimpin kita. Langsung dia datang ke Harun. Kita minta Tuhan, kita minta buat Tuhan sendiri. Itu Harun tiba-tiba konyol idenya. Dia berkata, ayo kumpulkan emas-emas. Terus dibakar emas-emas itu, dibentuklah lembu emas. Nanti pada akhirnya Musa datang tanya sama Harun, ini apa-apaan? Apa yang terjadi ini? Sampai loh batunya dipecahkan itu. Terus dia minta, ini apa-apaan ini? Harunnya ngomong gini, kamu kan tahu rakyat orang Israel ini kan yang bangsa yang apa itu, saya lupa intinya, pokoknya nyalakan rakyatnya itu, dia yang mendesak aku. Makanya aku minta emas-emasnya dikumpulkan, dibakar, langsung muncul lembu emas. Kok bisa lembu emas muncul sendiri? Sebetulnya sederhana. Apa yang membedakan Yosua dengan Harun? Harun mungkin punya kemampuan, tapi Harun tidak pernah tegas dengan dosa. Dia membiarkan dosa. Bahkan dia terlibat di dalam dosanya. Jadi pemimpin Anda nggak bisa main aman. Pemimpin itu harus bisa looking forward, lihat Tuhan, lihat kebenaran. Bukan ngomong gitu Anda mewakili Tuhan, enggak. Anda berjalan seperti yang Tuhan mau. Itu yang akan membuat kita semakin naik, tidak turun. Berkat ada pada kita, bukan kutuk. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bagi berdiri.